Ya, sahabat Nusantara, sangat senang sekali kembali bisa menyapa saudara semuanya di channel Mas Bos Niko ya. Sudah cukup lama kita nggak mengadakan podcast, terakhir itu akhir tahun lalu ya, tanggal 31 Desember kita podcast bersama Pak Niko. Nah, sekarang kita mau mengajak Pak Niko kembali untuk podcast di Studio Media Lintas Nusantara. Langsung saja kita sapa beliaunya, Pak Niko. Halo. Akhirnya. Ya, Setelah sahabat Dinasti Nusantara semuanya. Iya. Dimanapun kalian berada, pasti ya sugih bareng, happy bareng. Amin. Mengalami segala kasih dan keberkantuan yang tanpa batas. Iya, itu memang kita baru sempat podcast memang karena kesibukan ya, kemarin-kemarin keliling di banyak tempat sampai di Lombok juga. Nah, kali ini saya akan lebih nih Pak. Mungkin sisi spiritualnya ada, cuman saya mau masuk juga di wilayah bisnis nih. Ya. Nah, Pak Niko sendiri, saya sampai ini kadang itu kalah cepat dengan pertumbuhannya perusahaan yang Pak Niko pimpin ini. Kita baru nge-tracknya baru sampai 60 sekian, ternyata sudah sampai berapa sekarang? 80-an Pak ya? Mungkin ya, jadi karena kita Luar juga biasa. selama ada potensi, ada kesempatan, kemudian ada kebermanfaatan, ya kita masuk di sana. Nah, Pak Niko sendiri dengan 80-an perusahaan, dan itu tadi seperti yang disebutkan, hampir di semua lini bisnis ada ya Pak? Itu Pak Niko mengaturnya seperti apa? Jadi saya selalu memberikan kesempatan ke banyak orang, ayo ketika kamu sudah selaras dengan semesta, pasti semesta ini akan membersamai dan juga membuka peluang-peluang yang baru, itu pasti itu. Kebermanfaatan itu semakin ditingkatkan dan masuk ke semua lini. Jadi gak hanya terbatas hanya di beberapa bidang aja kan itu kan. Iya. Ya sebagaimana semesta lah. Jadi kita bisa hadir dimanapun. Betul. Ya lini dan dimanapun kita dibutuhkan oleh banyak orang kan gitu. Nah, dengan memimpin 80 perusahaan lebih itu, Pak Niko tentu kan juga ada yang membantu. Oh ya, masing-masing kan sudah diurusi oleh para direksi kan. Nah, boleh spill dong Pak, ini mungkin untuk anak-anak muda juga bisa belajar supaya di dalam dunia usaha seperti apa. Nah, Pak Niko sendiri itu bagaimana sih memilih orang-orang yang membantu Pak Niko di sana? Apakah mereka yang juga selaras atau seperti apa sebenarnya? Ya minimal kita kasih pondasinya dulu ya. Harus benar dulu. Ya artinya kita kasih pengajarannya dulu aja. Karena untuk benar itu berproses. Banyak orang sudah kita kasih kesempatan, sudah kita kasih pengajaran, tetapi dia prosesnya mau buru-buru gitu loh, tidak tahan proses. Tidak tahan proses. Akhirnya dia justru malah keluar dari proses. Dengan dia melanggar tadi kan, melanggar rambu-rambu, kemudian dia tidak menjalankan apa yang kita ajarkan. Dia pengen segera selesai prosesnya. Nah, itu malah semakin panjang prosesnya. Akhirnya dia nggak tahan, akhirnya dia otomatis kan tereliminasi atau seleksi alam akhirnya kan. Akhirnya dia keluar dari komunitas kita dan proses di luar sana justru lebih berat lagi kan. Ya sebetulnya kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, lebih kita nggak akan bisa. Maka saya sudah katakan ya, begitu kita selaras dengan semesta, maka ketika ada usaha-usaha baru itu pasti udah ada konfirmasi dulu kan. Artinya saya secara pribadi itu udah menangkap pesan sebetulnya. Nanti pengembangannya begini, nanti ke sana, nanti kan ada potensi seperti ini, nanti kan ada rekanan yang datang membawa sesuatu yang nanti akan membawa dampak baik kan gitu. Itu seperti diberikan visi Pak Niko? Lebih banyak visi sih masa intuisi depan, ya. Intuisi, jadi ada semacam pewahyuan gitu ya, yang maka hubungannya apa? Kita komunikasi dengan sang pencipta tadi. Nah, bisa diceritakan dulu Pak, ini update tentang Dinasti Nusantara Group ini seperti apa sampai hari ini? Ya justru tadi sesuai dengan tema kita. Di tahun ini ditambah-tambahkan, kemudian potensi juga dibuka lebar-lebar. Ini sebagian tim kita ini ke Manila. Untuk persiapan kita
sebagai promotor di Filipina. Kita diberi kesempatan untuk menjadi promotor di Filipina. Di Filipina. Ya. Event besar itu Pak, event ya besar, pasti. Sangat besar. Nanti media lintas Nusantara pasti juga kebagian. Ya, bintang tamunya bukan kaleng-kaleng Pak. Kaleng-kaleng ya. Jadi, Nah ini seperti yang sering saya ucapkan, saya katakan bahwa kita ini udah bukan hanya bicara Nusantara sekarang, atau Nusantara dalam lingkup yang betul-betul nyata, Nusantara tempo dulu. Nusantara yang mendunia. Yang mendunia. Sebetulnya tadi kalau bicara selaras dengan semesta ya kita bicara kebermanfaatan ya. Berarti bisnis bukan saja urusan duniawi sebenarnya ya. Jadi kalau ada image di luar sana Pak, kalau bisnis itu biasanya identik dengan sikut-sikutan, dengan hanya keuntungan, itu sebenarnya juga tergantung. Selama ini banyak orang dengan pola lama tadi, bisnis itu bicara bagaimana kita saling mengambil peluang punya orang, rebutan kan itu kan. Nah, justru itu energinya miskin. Maka saya katakan apa? Selama ini banyak orang itu menganggap rezeki hanya dari sumber-sumber yang terbatas saja. Yang terbatas itu pasti sumber dayanya juga terbatas. Karena yang dilihat terbatas, maka banyak orang merasa ada ketakutan dan kekhawatiran. Ini kalau aku nggak ikut tampil nanti aku nggak dapat. Kalau aku nggak ikut masuk ke sana nanti aku nggak kebagian kan itu kan. Betul. Ini justru di semesta dibacanya apa? Berarti kamu sedang dalam posisi energi yang rendah. Gitu loh. Semesta ini kan bagaimana kehadirannya itu selalu membawa dampak baik. Kehadirannya itu selalu menyediakan yang baik bagi semua makhluk ciptaannya. Termasuk yang contoh produk pertanian kita ini yang pupuk. Ini kan kita tidak pernah membunuh hama. Betul. Tidak pernah membunuh tikus kan itu kan. Justru bagaimana tikus kita kembalikan ke ekosistem. Bagaimana mereka juga harus dapat jatah makan juga kan itu kan. Ya kembali benar-benar seperti aslinya alam. Iya gitu. Aslinya alam ini kan itu kan. Betul. Nah, justru bagaimana kita sekarang berkesadaran, kita selaras dengan semesta, bersinergi dengan semesta dan semesta menyediakan kelimpahan yang tanpa batas tadi gitu. Yang dibutuhkan adalah keselarasan tadi loh. Betul. Keselarasan tadi. Ketika orang itu masuk dalam ketamakan, itu energinya dia sedang memancarkan tadi vibrasi kemiskinan. Karena ada ketakutan di situ. Atau mungkin ketamakan juga muncul di situ. Ketamakan pasti, itu semesta bacanya apa? Kamu sedang miskin sebetulnya. Ini untuk usaha besar kecil sama saja ya Pak? Sama saja, di semesta itu nggak ada besar kecil, yang ada kebermanfaatan sebenarnya. Kecil pun kalau bermanfaat pasti akan menjadi besar. Tapi besar pun kalau nggak bermanfaat juga akan menjadi kecil gitu kan. Ya, luar biasa. Justru yang bisa menjadi besar-besar itu karena apa? Ada asas kebermanfaatan di sana gitu. Nah, apa namanya? Memang apa ya Pak? Seperti yang Pak Niko sampaikan bahwa masalah itu memang murni dari ego dan lain-lain itu sumber masalah tadi kan ya. Ego, nafsu, ketamakan, kerakusan, kesombongan, ketakutan dan kekhawatiran itu sumber masalah. Masalah yang buat siapa ya banyak dirimu sendiri kan itu kan. Betul. Nah, contoh kemarin ini contoh aja nih kan ada orang yang dulu datang ke saya posisi terpuruk. Kemudian saya kasih kesempatan untuk berproses. Saya support kan itu kan. Nah, itu nggak berubah malah melakukan pelanggaran itu kan. Nah, saya katakan pelanggaran itu urusanmu dengan Tuhan. Tugas saya melihat kamu terpuruk, saya angkat kamu, saya kasih nilai-nilai kehidupan. Kalau kamu ngikuti ajaran saya, kamu selaras dengan semesta, kehidupanmu pasti berubah. Jadi dia nggak tahan gitu kan. Ya udah kalau kamu nggak mau ikut berproses bersama kami, ya udah kamu tereliminasi ya. Saya tidak mengeluarkan, dia sendiri yang akhirnya mengundurkan gitu kan. Tapi di luar sana juga dia mengalami proses. Yang terakhir datang lagi ke saya, nggak boleh datang, artinya pesan ke banyak orang, suruh menyampaikan kondisinya ke saya. Tapi yang terakhir rumahnya kemarin tadi harus keluar dari rumah ada eksekusi kan. Karena ketika waktu itu dia mau ikuti prosesnya selamat
itu prosesnya hidupnya pasti baik gitu. Nah seperti ini, dan selalu tekankan ke banyak orang yang bersama kita. Jadi kamu mau melanggar silahkan, urusanmu dengan Tuhan dan dengan dirimu sendiri. Ya, hukum tak perlu tua itu. Iya, ya itu kan semua kan sebuah konsekuensi dari perbuatanmu kan gitu. Maka kondisimu hari ini itu adalah hasil dari atau konsekuensi dari perbuatanmu di masa lalu. Tapi masa depanmu juga tergantung apa yang kamu lakukan di hari ini kan gitu. Nah, Tuhan itu sangat demokratis. Tuhan itu sangat demokratis. Jadi selama ini kan kita dapat pengajaran bahwa Tuhan itu mengatur, Tuhan itu menentukan. Nah, kalau Tuhan itu mengatur, Tuhan itu menentukan, saya pastikan Tuhan nggak adil. Iya. Karena apa? Tolak ukurnya sampai sekarang nggak pernah jelas. Betul. Kok ini dibuat miskin? Loh ya kan? Kaya, dan ya banyak orang betul. banyak orang tuh udah membuat syarat-syarat, udah membuat aturan-aturan, itu dilakukan pun nggak bisa menjamin kok gitu loh. Nah maka justru kalau yang saya pahami dan ini sudah dipraktekkan, saya ajarkan banyak orang, justru Tuhan itu Tuhan yang demokratis. Nah, apapun kondisimu saat ini itu adalah sebuah konsekuensi dari perbuatanmu di masa lalu. Dan masa depanmu nak tergantung apa yang kamu lakukan di hari ini. Kalau kita refleksikan sebenarnya masalah itu ya kita sendiri. Iya. Tidak ada yang lain. Makanya tadi kan, maka kalau kita bicara Tuhan semesta alam itu kan tidak ada kata dosa, tidak ada hukuman. Masing-masing orang itu dihukum oleh perbuatannya sendiri gitu loh. Oke, kalau masalah itu memang kita yang sumbernya di kita Pak sebenarnya, maka sebenarnya tidak ada orang yang ditakdirkan menjadi apa namanya sesuatu hal yang buruk ini baik. Tidak ada, semua kita sendiri yang meng-create. Tuhan itu sangat demokratis. Lah ya. Nah, kalau cluenya kalau kita pinjam bahasa agama itu, kalau teman-teman di Muslim dikatakan apa? Aku tergantung persangkaan hambaku. Ya, berarti kan tergantung Tuhan tuh tinggal mengasihi kita aja kan itu. Kalau pinjam di teman-teman Kristen, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Ini kan Tuhan yang demokratis nih. Kalau Tuhan mau ngomong terus, nah semua ini aku tergantung kamu kan gitu. Kalau kamu berprasangka baik, kamu punya iman yang baik, kamu berpikir yang baik, aku tinggal ACC kok. Gitu. Tetapi sebaliknya kalau kamu pikiranmu buruk, ucapanmu buruk, tindakanmu buruk, ya semua dimulai dari pikiran dulu kan. Pikiran nanti ngefeknya ke perkataan, ke perasaan, ke tindakan kan itu kan. Nah, maka hati-hati nih dalam kita memikirkan sesuatu ini. Karena dari pikirannya nanti akan menghasilkan rentetan kejadian ini. Berarti sesimpel itu Pak, kunci kehidupan. Sangat simpel sekali. Jadi masih bisa ya Pak kita perbaiki apa yang... Oh sangat bisa. Kan saya selalu katakan kan, saya nggak peduli dengan masa lalumu. Sekelam apapun masa lalumu, saya tidak pernah peduli. Tetapi saya lebih peduli dengan masa depan. Ya. Karena masa depan sangat bisa dirubah. Dan kita hampir setiap hari ini kan kita mendampingi banyak orang untuk merubah masa depan kan itu kan. Betul. Datang dengan kondisi terpuruk, datang dengan kondisi mencucurkan air mata. Tapi begitu kita dampingi, kita kasihkan pengajaran-pengajaran, banyak orang masa depannya berubah.